Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Permata TV dalam lanjutan liputan Kampung Bantar RT 25 Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saat ini kami sudah berada di salah satu rumah Ketua RT 25 Kelurahan Bagan Peti, dan kami akan bincang-bincang mengenai beberapa kegiatan yang ada di RT 25, yaitu koperasi dan posyandu. Untuk lebih lanjutnya cerita yang akan kami bawakan, silakan subscribe dan like and share. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Koperasi Permata Mandiri Sejahtera di lingkungan RT 25 Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo. Saya mewakili dari pengurus koperasi memberikan gambaran singkat mengenai koperasi yang sudah berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang. Di mana koperasi kami ini awalnya berdiri karena inisiatif dari ibu-ibu yang berada di lingkungan RT 25, yang mana pada saat itu sebagian besar ibu-ibu masih mengandalkan pinjaman dari luar. Jadi bagaimana supaya bisa membantu ibu-ibu di lingkungan RT 25 ini, maka kami sepakati untuk mendirikan koperasi. Pada awalnya koperasi kami ini berdiri, jumlah anggotanya 24 orang dengan modal waktu itu satu orang itu simpanan pokoknya 100.000, wajibnya 20.000. Jadi sekitar 2.400.000 terkumpul pada saat koperasi kami baru berdiri. Jadi berdasarkan perkembangan setiap tahun sampai tahun 2021 sekarang, alhamdulillah anggota kami sudah bertambah menjadi 38 orang. Insya Allah untuk selanjutnya koperasi kami ini akan tetap berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk sementara koperasi masih bergerak dalam usaha simpan pinjam dengan jasa, ya bukan bunga tapi jasa pinjaman sebesar 10% 10 bulan, selama 10 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu 1%, sehingga untuk mempermudah dan membantu anggota-anggota kami yang meminjam. Dan alhamdulillah sampai sekarang anggota kami disiplin, tertib, dan sehingga SHU kami dari tahun ke tahun alhamdulillah lebih meningkat. Yang tadi awalnya cuma tahun 2015 RAT pertama itu sekitar 884.000, sekarang sudah mencapai 9.380.000. Insya Allah untuk tahun selanjutnya bisa lebih meningkat lagi dengan dukungan semua anggota dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Oke, sahabat Permata, itu tadi penjelasan dari salah satu ketua dari Koperasi Permata Mandiri Sejahtera, dari sejarah berdirinya dari awal sampai saat ini. Kemudian kita akan lanjut untuk bincang-bincang langsung dengan Ketua Koperasi Permata Mandiri Sejahtera. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini mungkin sobat-sobat Permata kita yang lagi menonton di TV channel kita Permata TV, ada yang ingin mengetahui untuk Koperasi Permata Mandiri Sejahtera ini itu sudah memiliki badan hukum atau belum gitu? Baiklah, sampai sekarang koperasi kita walaupun sudah 7 tahun berdiri ini belum berbadan hukum. Salah satu kendalanya mungkin karena untuk mengurus badan hukum itu perlu biaya. Sementara koperasi kita masih dalam bentuk prakoperasi, jadi masih modalnya mungkin belum terlalu besar, sehingga untuk biaya badan hukum itu masih berat bagi koperasi kami. Oh iya. Nah, kalau untuk
pembinaan dari dinas-dinas terkait itu ada yang mengunjungi atau mengirim penyuluhan atau pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas terkait untuk koperasi yang Ibu bina ini, itu gimana Bu? Alhamdulillah pada RAT kami yang terakhir kemarin tanggal 15 Februari 2021 kami mengundang dari Dinas Koperasi dan UKM itu alhamdulillah ada 3 orang utusan, salah satunya itu Bapak Yuda sebagai kabid pembinaan di Dinas Koperasi Kota. Jadi alhamdulillah kami bisa mendapatkan sedikit arahan banyak juga tentang koperasi. Jadi alhamdulillah kami dapat pencerahan bagaimana cara mengurus badan hukum, kemudian bagaimana cara membuat administrasi koperasi yang baik dan benar. Dan insya Allah mungkin untuk besok ini tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni 2021 ini kami diundang untuk mengikuti pelatihan pengembangan pemahaman tentang perkoperasian. Dan dalam hal ini kami mengirimkan 2 utusan dari Koperasi Permata Mandiri Sejahtera, perwakilan dari pengurus kami ada 2 orang. Insya Allah nanti yang 2 orang ini bisa mengimbaskan ke anggota-anggota yang lain atau ke pengurus yang lain. Kemudian. Nah Ibu, langsung kita lanjutkan aja untuk pertanyaan selanjutnya. Di dalam tadi sejarah Ibu sudah jelaskan bahwasanya baru koperasi ini berdiri, kemudian hanya bergerak untuk unit usaha simpan pinjam. Nah, apakah kedepannya untuk koperasi Permata Mandiri Sejahtera ini akan membentuk satu unit usaha lain selain dari simpan pinjam? Misalnya untuk waserda atau apa, itu mungkin ada dari Ibu sebagai ketua sama anggota, kedepannya mungkin koperasi ini akan bergerak ke sana gitu. Iya. Jadi salah satu mungkin acuan kita itu tadi badan hukum. Ya, jadi harapan kami kalau seandainya nanti koperasi kami sudah berbadan hukum, insya Allah kami bersama pengurus yang lain beserta anggota dalam pertemuan terakhir sudah membahas tentang pengembangan usaha. Jadi kalau badan usahanya sudah ada, insya Allah kami akan membuka bidang usaha lain, yaitu contohnya karena di perumahan kita ini banyak UMKM, ibu-ibunya rata-rata kreatif yang punyai usaha sendiri buat makanan kecil, membuat sarapan dan lain-lain. Insya Allah terwujud. Oh, ya, baik, itu satu usaha yang baik dari Koperasi Permata Mandiri Sejahtera. Baik, sahabat-sahabat Permata, untuk bincang-bincang mari kita lanjutkan dengan Ibu Aslinda selaku Ketua Koperasi Permata Mandiri Sejahtera. Nah, untuk penutup Bu, kalau ke depan harapan dari Koperasi Permata Mandiri Sejahtera ini, kalau misalnya kalau sudah berbadan hukum, sudah dapat pembinaan dari dinas-dinas terkait, sudah membuka unit-unit usaha, nah itu harapan-harapan ke depannya untuk Koperasi Mandiri Sejahtera, Permata Mandiri Sejahtera ini gimana Bu? Mungkin sobat-sobat Permata yang sedang nonton ingin mengetahui kelanjutan dari cerita itu. Ya, harapan kami jelas baik dari anggota maupun dari pengurus koperasi kami dapat menjadi acuan gitu ya untuk kedepannya. Jadi kami mengharapkan sekali dari dinas-dinas terkait, terutama dinas koperasi dan UKM, untuk selalu memberikan kami kesempatan dalam baik itu dalam pelatihan maupun kalau ada seandainya atau bantuan-bantuan baik berupa material maupun imaterial. Jadi kami sangat mengharapkan sekali karena kami masih prakoperasi yang membutuhkan induk. Jadi kami berharap badan usaha kami tetap cepat terkabul, terlaksana dengan bantuan dari dinas UKM. Terima kasih. Baik pemirsa dari Permata TV, cukup sekian bincang-bincang kita bersama Ibu Aslinda
selaku Ketua Koperasi Permata Mandiri Sejahtera. Mudah-mudahan apa yang sudah kami tayangkan tadi menjadi motivasi dan inspirasi di lingkungan RT 25 dan sekitarnya. Untuk liputan Kampung Bantar RT 25, Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Permata, masih kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam lanjutan liputan untuk Kampung Bantar RT 25 Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saat ini kami sudah bersama dengan pengurus Posyandu Asoka 2 di RT 25 Kelurahan Bagan Peti. Bagaimana bincang-bincang kita dengan pengurus Posyandu Asoka 2? Nantikan bincang-bincang kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina, salah satu pengurus Posyandu Asoka 2. Baik sahabat Permata, saat ini saya sudah bersama dengan pengurus dari Posyandu Asoka 2 Kelurahan Bagan Peti di RT 25. Liputan ini khusus untuk lomba Kampung Bantar di RT 25 Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Lanjut kita obrol-obrolan langsung dengan salah satu pengurus Posyandu Asoka 2 RT 25 Bagan Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin di sini sobat-sobat Permata ingin mengetahui dari sejarah awal berdirinya Posyandu yang ada di RT 25 ini, Bu. Silakan dijelaskan kepada sobat-sobat kita yang telah menonton. Oh iya, terima kasih. Posyandu Asoka 2 itu berdiri tahun 2014 atas inisiatif warga, khususnya ibu-ibu yang ada di RT 25 pada waktu itu. Memang belum ada posyandu. Ibu-ibu kami itu untuk mengikuti balita penimbangan harus ikut keluar dari warga ini. Itulah karena memang jumlah balita yang ada di RT 25 setelah kami ajukan usulan untuk didirikan sudah mencukupi persyaratan sekitar 60 balita. Jadi persyaratan kami itu kami ajukan ke Puskesmas Kenali Besar dan alhamdulillah disetujui, maka terbentuklah Posyandu itu sudah didirikan pada ditetapkan hari kegiatannya tanggal 8 Mei 2014. Oh iya Bu ya. Jadi awal berdiri dari Posyandu kita ini dari tahun 2014 sampai sekarang itu masih aktif ya Bu ya? Masih alhamdulillah aktif. Aktif ya. Nah, untuk jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ada di Posyandu yang Ibu pimpin ini di Asoka 2 RT 25 ini itu apa saja Bu? Kalau Posyandu ini kita khususnya itu yang memang khusus itu untuk bayi dan balita dan ibu hamil. Itu yang sedang bicara itu kita untuk melakukan penimbangan, penimbangan untuk memantau kesehatan anak balita kita apakah memang bagus atau tidak gitu kan. Dan ibu hamil juga alhamdulillah tiap bulannya tuh ada terus ibu hamil memeriksakan diri gitu. Oh iya Bu ya. Nah, untuk Posyandu kita ini Bu, itu untuk pelayanan kesehatannya itu hanya terbatas untuk lingkungan RT 25 saja atau untuk RT-RT sekitar sini Bu? Ada juga yang dari di luar RT 25 beberapa orang. Ada beberapa orang yang melaksanakan pelayanan kesehatan di Posyandu Ibu ya? Masuk menjadi anggota Posyandu kita. Oh iya Bu. Iya. Nah, untuk pelaksanaan jadwal pelayanan kesehatan di Posyandu Ibu ini itu dalam waktu sebulan berapa kali? Itu bisa Ibu jelaskan kepada sobat-sobat Permata kita. Kalau kegiatan itu memang kan sudah ditetapkan dari pemerintah tiap bulan harus jalan. Justru kalau tidak jalan itu ya bermasalah juga Posyandu kita itu. Oh
gitu ya, Bu. Harus Nah, jalan setiap bulannya itu. ya, mungkin dari sini untuk jadwal dalam itu sebulan itu berapa kali untuk pengadaan pelayanan kesehatan ini itu di Posyandu Ibu nih. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan untuk di minggu pertama atau di minggu kedua atau di minggu ketiga. Tidak, itu posyandu itu tetap dilakukan 1 kali 1 bulan. 1 kali 1 Iya, bulan sesuai ya, Bu, dengan ya. tanggal yang Ah. telah ditetapkan. Kalau posyandu Asaka 2 kan itu tiap tanggal 8. Oh. Tiap tanggal 8 itulah kita ngadakan kegiatan posyandu itu. Itu dari misalnya kalau Ibu buka pelayanan kesehatan nih, itu ada dari dinas terkait atau dari puskesmas ada yang mendampingi ya, pas pelayanan kesehatan itu biasanya ada ya, Bu? Ada. Itu sudah petugas kesehatan langsung kayak bidan itu. Bidan ya. Iya. Kalau untuk posyandu Ibu ini itu di bawah naungan puskesmas yang ada di Kelurahan Bagan Peti, itu puskesmas apa ya, Bu? Itu puskesmas Kenali Besar. Kenali Besar ya, Bu Iya. ya. Oh iya, Bu ya. Nah, mungkin di sobat-sobat Permata TV yang sedang menonton ingin mengetahui juga untuk harapan-harapan Ibu dengan adanya posyandu Asoka 2 di RT 25 ini ke depannya itu keinginan dari warga-warga sekitar ini itu apa, Bu? Kalau harapan saya sesuai dengan tujuan dari posyandu ini kan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bayi, balita, ya kalau ada bisa ya kayak seperti lansia itu. Ya harapannya itu ya supaya kesehatan tumbuh kembang bayi balita itu terpantau dengan baik, supaya mencegah yang namanya gizi buruk yang tidak kita inginkan. Iya, itu mencegah gizi buruk tadi. Tiap bulannya pasti terpantau. Seperti tiap laporan tiap bulan kami itu hasil-hasil laporan tumbuh kembang anak balita atau gizi buruk apakah ada BGM itu kami laporkan langsung ke puskesmas. Seandainya ada anak-anak yang gizi buruk misalnya di bawah garis BGM terus ada itu sudah langsung kita lapor ke puskesmas ya. Puskesmas langsung turun untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang anak tadi kurang berbadannya yang itu. kurang gizi gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau kurang gizi itu mungkin tidak semuanya dapat. Iya, Tapi dari grafiknya itu kan ada BGN itu. Iya, iya, iya. Oh iya, baiklah Ibu. Mungkin itu saja yang dapat kami perbincangkan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Ibu Agustina selaku pengurus Posyandu Asoka 2. Baik pemirsa, sahabat-sahabat Permata, demikian tadi perbincangan kita bersama salah satu pengurus Posyandu Asoka 2 yang ada di lingkup RT 25 Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Liputan ini khusus untuk program Kampung Bantar RT 25 Kelurahan Bagan Peti. Semoga dengan liputan ini menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.